Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku rahimakumullah, Ramadan adalah hadiah istimewa dari Allah Azza wa Jal kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadah puasa memang sudah pernah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, kepada kaum-kaum dari Nabi terdahulu. Akan tetapi ibadah puasa Ramadan istimewa. Ibadah puasa Ramadan yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada umat akhir zaman ini berbeda. Apa yang menjadikannya istimewa? Apa yang berbeda dengan puasanya orang-orang terdahulu? Salah satu yang membedakannya adalah adanya makan sahur. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah adanya makan sahur. Puasa ahlul kitab tidak ada makan sahur, karena mereka memulai puasa dahulu itu ketika mereka sudah tertidur. Kalau sudah tertidur, mereka sudah tidak boleh makan lagi, sehingga tidak ada lagi makan sahur. Akan tetapi bagi umat Nabi Muhammad SAW disyariatkan makan sahur. Masih boleh kita makan dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, wabil khusus puasa Ramadan, jangan sampai kemudian kita tinggalkan makan sahur. Bukan semata-mata kalau kita tinggalkan makan sahur kemudian kita menjadi lemah, tidak kuat. Akan tetapi yang paling penting adalah jangan sampai kita kehilangan keberkahan. Karena kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang-orang mukmin yang makan sahur, maksudnya adalah memberikan, mencurah-curahi rahmat kepada orang-orang mukmin yang makan sahur. Kalau malaikat bersolawat, maksudnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin yang makan sahur agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatku rahimakumullah, jangan sampai kita tinggalkan makan sahur ini. Jangan sampai justru ada sebagian orang yang bangga ketika ia mampu berpuasa padahal dia tidak makan sahur. Tadi malam saya tidak makan sahur, tapi saya hari ini kuat berpuasa. Ya bangga, padahal justru dia telah mendapatkan kerugian, dia telah kehilangan keberkahan. Maka Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai tinggalkan makan sahur ini. Kata Nabi SAW, tasahharu walau bijur'atin min ma'in. Sahurlah kalian walau hanya sekedar dengan seteguk air. Kalau misalnya kita bangun kemudian telat menjelang subuh baru kita terbangun, tak sempat kita menyiapkan makanan, tak sempat kita menyiapkan menu-menu sahur yang bermacam-macam, maka setidaknya kita memperoleh keberkahan sahur itu dengan seteguk air. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga memberikan kepada kita penjelasan menu apa yang paling digemari oleh Rasulullah SAW, yang Nabi SAW katakan itu sebagai menu terbaik bagi orang yang makan sahur. Kata Nabi SAW, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin itu adalah dengan kurma. Nah, ini menu terbaik kata Nabi SAW kalau orang makan sahur. Tentu bukan tidak boleh kita makan dengan menu-menu yang lain ketika makan sahur, tetapi upayakan ada menu kurma di dalam makan sahur kita, sehingga bertambah pula keberkahan karena mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kapan waktunya? Kapan saatnya yang tepat kita makan sahur? Sahur itu, sahabatku rahimakumullah, sangat erat kaitannya dengan waktu. Kata sahur sendiri, yang dimaksud sahur itu adalah waktu. Waktu sahar itu adalah sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh, sampai subuh. Sehingga tidak dikatakan orang itu makan sahur kalau misalnya dia mungkin jam 10 malam atau jam 11 malam ya makan sahur,
itu bukan disebut sebagai makan sahur, karena sahur itu berkaitan dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam Al-Qur'an ketika menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya Allah Subhanahu wa taala sebut wal mustaghfirina bil ashar dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17. Yakni orang yang memohon ampun suka beristighfar di waktu sahur. Di waktu ashar itu maksudnya sepertiga malam yang terakhir. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sepertiga malam yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk mengijabah doa-doa orang yang berdoa, untuk memberi kepada orang-orang yang meminta, dan mengampuni kepada orang-orang yang beristighfar kepadanya. Maka waktu sahur yang paling tepat adalah sepertiga malam yang terakhir. Bahkan Nabi SAW menganjurkan, menyunnahkan, mencontohkan, mengakhirkan makan sahur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa sahabat Nabi SAW yang bernama Zaid bin Thabit menceritakan tentang keadaan beliau bersama Nabi SAW yang pernah bersama makan sahur, kemudian setelah itu melaksanakan salat subuh. Maka Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa lama jeda waktu antara makan sahur dengan tibanya waktu sholat subuh? Maka Zaid bin Thabit mengatakan, kira-kira sepanjang 50 ayat bacaan Al-Quran. Kalau kemudian dikonversi hari ini, kira-kira kurang lebih 10 menit. Inilah yang menjadi asal-usul adanya kemudian waktu imsak. Waktu imsak ini tentu bukan akhir atau bukan batasan orang tidak lagi boleh makan. Akan tetapi makan sahur ketika kita menjelang subuh akan lebih baik kalau sebelum waktu subuh tiba kita sudah mengakhiri makan sahur beberapa saat sebelum tibanya waktu subuh. Kira-kira 10 menit sebelumnya. Supaya kemudian kita sudah bisa bersiap-siap, sudah berkemas, selesai makan sahur, kemudian berangkat untuk menunaikan sholat subuh. Itu waktu yang sangat ideal orang untuk makan sahur. Sahabatku rahimakumullah, ini diantara keutamaan yang mungkin sebagian orang menganggapnya sepele, tapi sesungguhnya memiliki nilai yang besar. Kalau kita memahami ilmunya, maka tidak boleh ada keutamaan-keutamaan di dalam Ramadan ini yang terlewat begitu saja. Termasuk makan sahur yang kelihatannya sekedar makan, bukan sekedar makanan, bukan sekedar menu-menunya, akan tetapi sahur itu bernilai berkah yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu meraih keberkahan-keberkahan dan tidak tertinggal fadilah-fadilah yang besar dari Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.